Nah, ini untuk secondary radiatornya memang bekas JK yang lama karena kita bisa lihat di sini sudah sampai ngelapat menghalangi proyek untuk pendinginan ladang. Nah, untuk surround fan-nya bentuknya memang, tapi ada satu masalah lagi. Kenapa? Sedang apa, Bang Man? Ini om ada sedikit. Ada sedikit potong-potong. Jadi kan itu dari mana sih pakai empeng? Di JK ini emang kalau udah nyala ya, suaranya itu sensasional banget. Untuk kitnya apa aja yang dipasang, sebenarnya enggak kit sih, tapi equipment apa aja yang dipasang. Kenapa enggak kit? Karena semuanya kita bikin sendiri, mulai dari pipa, shroud fan, breaker, radiator, atau tanknya juga kita custom sendiri. Jadi ini enggak ada yang jual kit, karena mungkin untuk si JK ini kita juga masih belum tahu apakah ada yang memang pasang dua radiator, karena mesinnya juga memang temperaturnya memang sangat-sangat ya. Jadi maka itu kita mungkin harus improvisasi sendiri untuk pasang dua radiator di depan dan di belakang. Ini merupakan radiator yang di belakang. Memang juga kalau misalkan lihat ini radiatornya memang tidak baru. Nanti juga bakal aku jelaskan semuanya, karena semua ini kita nggak cuma videoin untuk pasangnya aja, tapi kita bakal videoin proses kita bikinnya seperti apa, custom tanking seperti apa, bikin pipa seperti apa, bikin shroudnya seperti apa, bikin untuk wiring EWP-nya seperti apa, dan EWP ini tuh apa sih, atau electric water pump ini tuh apa. Jadi kurang lebih inilah yang bakal kita bikin, kita custom dan kita pasang di video ini, mulai dari radiator, shroud fan, dual fan. Untuk ini fan-nya kita beda pakai spal yang extreme performance, electric water pump Davis Craig yang 150. Ini piping aluminium panjang banget, karena dari depan ke belakang kita semua pakai full piping aluminium. Dan tankinya pun ini kalian bisa lihat kita custom sendiri, karena ini kita bikin dual phase untuk radiatornya. Jadi core-nya saja yang kita reuse dari bekas JK yang lama, kita reuse lagi core-nya, kita bikin tanknya, kita bikin semuanya lagi disesuaikan dengan kondisi si JK yang baru saat ini. Untuk kitnya apa aja yang dipasang, sebenarnya enggak kit sih, tapi equipment apa aja yang dipasang. Kenapa enggak kit? Karena semuanya kita bikin sendiri, mulai dari pipa, shroud fan, breaker, radiator, atau tanknya juga kita custom sendiri. Jadi ini nggak ada yang jual kit, karena mungkin untuk si JK ini kita juga masih belum tahu apakah ada yang memang pasang dua radiator, karena mesinnya juga memang temperaturnya memang sangat-sangat ya. Jadi maka itu kita mungkin harus improvisasi sendiri untuk pasang dua radiator di depan dan di belakang. Ini merupakan radiator yang di belakang. Memang juga kalau misalkan lihat ini radiatornya memang tidak baru. Nanti juga bakal aku jelaskan semuanya, karena semua ini kita nggak cuma videoin untuk pasangnya aja, tapi kita bakal videoin proses kita bikinnya seperti apa, custom tanking seperti apa, bikin pipa seperti apa, bikin shroudnya seperti apa, bikin untuk wiring EWP-nya seperti apa, dan EWP ini tuh apa sih, atau electric water pump ini tuh apa. Jadi kurang lebih inilah yang bakal kita bikin, kita custom dan kita pasang di video ini, mulai dari radiator, shroud fan, dual fan. Untuk ini fan-nya kita beda pakai spal yang extreme performance, electric water pump Davis Craig yang 150. Ini piping aluminium panjang banget, karena dari depan ke belakang kita semua pakai full piping aluminium. Dan tankinya pun ini kalian bisa lihat kita custom sendiri, karena ini kita bikin dual phase untuk radiatornya. Jadi core-nya saja yang kita reuse dari bekas JK yang lama, kita reuse lagi core-nya, kita bikin tanknya, kita bikin semuanya lagi disesuaikan dengan kondisi si JK yang baru saat ini. Ya mirip diluruskan. Oke. Jadi ini kurang lebih ini untuk yang outlet dari engine-nya. Ini dari thermostat housing, ini ada sensor dari Davis Craig-nya. Keluar, yang pendek ini ke radiator depan, yang panjang ini ke radiator belakang. Oke, Adam. Ini Idam ngerjain ini udah seminggu kayaknya. Berbicara mengenai aluminium, ini radiatornya pun kita bisa lihat sudah jadi. Di sini ada las. Ini lasan bukan hiasan lasan, karena memang di dalamnya ada skat. Soalnya kita bakal bikin double phase radiator atau multi flow double phase radiator. Jadi masuk dari sini, lewat, balik lagi, keluar di sini. Jadi si air ngelewatin heat exchanger surface ini sebanyak 2 kali. Tapi karena seperti biasa, ini tidak akan efektif kalau tidak ada udara yang mengalir. Dan kita simpan radiator ini di bagian nih, di bagian kolong sini nih. Yang dimana memang posisinya tidak ada udara melewat, tidak ada udara ngalir dari depan. Beda dengan kalau misalnya kita positioning radiator di front mount di grill seperti ini, yang dimana open air, jadi banyak banget udara yang lewat ketika mobil laju. Jadi kalau di belakang ini mau nggak mau kita bakal bikin shroud fan. Shroud fan-nya juga kita bakal pakein spal yang extreme performance 2.
dua buah spal Extreme Performance, ukurannya ukuran 12, tapi karena space-nya tidak memungkinkan, jadi bentuk dari shroud fan-nya pun sedikit unik ya, memang karena harus beradaptasi dengan keadaan engine. Tapi ya syukurnya karena kita custom sendiri, karena kita in-house production, jadi tidak begitu terkendala kalau misalkan harus bikin bentuk shroud fan yang unik seperti itu. Lihat, ini juga nanya tak? Dia kompor. Ada bentuk yang unik gitu. Nah, mengenai electric water pump Davis Craig, buat kalian yang belum tahu, ini adalah salah satu electric water pump yang memang jamak sekali digunakan karena harganya terjangkau dan kualitasnya juga bagus. Walaupun memang ada banyak sekali merek-merek electric water pump di luar sana, salah satunya yang kita pakai untuk water toilet intercooler yaitu Mazer Enterprise. Tapi karena kita terkendala dengan space yang kecil, kalau misalnya kita pakai yang Mazer Enterprise yang brushless itu dimensinya besar, sedangkan si CK ini di bagian belakang tempatnya sangat-sangat kecil. Maka itu Davis Craig EWP 150 ini menjadi salah satu solusi yang paling efektif karena bentuknya kecil, kita bisa lihat kecil sekali ya, kurang lebih sebesar genggaman, dan bentuknya mirip-mirip turbo karena ya begitu. Jadi ini bisa kita tempatkan di bagian kolong si JK tanpa perlu khawatir akan space, soalnya lihat bentuknya kecil banget kan. Tapi kalau kalian lihat juga sini belakang sudah kita buatin bracket, ini ada bracket. Nah, selain karena bungkusnya kecil, si Davis Craig ini pun dia ada controllernya. Jadi ini combo atau belinya itu combo package, sudah termasuk dengan controllernya dan beberapa flying weight untuk kabelnya. Tapi kenapa pakai controller seperti ini? Ini akan sangat mempermudah kita untuk controlling EWP Davis Craig ini untuk secondary radiator. Karena si EWP ini akan bertindak sebagai auxiliary water pump, dia akan mentransferkan atau mengalirkan air ke radiator belakang atau ke secondary radiator. Jadi dengan kata lain, secondary radiator ini bisa aktif atau tidak tergantung dengan electric water pumpnya kita aktifkan atau tidak. Nah, supaya mudah dikontrol on the fly, tidak perlu colok laptop dan lain-lain. Nah, kalau yang Mazernya itu yang untuk water toilet intercooler, dia memang sudah dedicated, kita colokinnya ke ECU dan dikontrol oleh ECU untuk electric water pumpnya menggunakan pulse width modulation atau duty cycle, jadi bisa pelan bisa kencang. By the way, si Mazer itu bentuknya besar karena dia brushless, jadi memang lebih reliable, cuman dimensinya besar. Jadi sebenarnya secara kualitas memang kita lebih prefer untuk si Mazer, cuman karena footprintnya kita perlu yang kecil, maka itu Davis Craig menjadi salah satu solusinya. Selain itu juga seperti yang tadi aku udah cerita, ini dia ada controllernya, jadi bisa stand alone. Kalau untuk controlling on the fly tidak perlu colok laptop, itu sangat cocok sekali karena si controller ini bakal kita pasang di kabin di dekat persneling. Nanti kita bakal buatin lagi untuk bracketnya supaya duduknya manis, nggak asal duduk aja. Tapi yang pasti adalah ini akan sangat-sangat membantu user untuk controlling secondary radiatornya on the fly karena posisinya di belakang. Jadi dengan kata lain bisa mengaktifkan radiator belakang itu sesuai dengan demand. Namun defaultnya akan kita set secara otomatis, kita akan set temperatur sekian, si pompanya sudah mulai muter. By the way, pompanya ini tidak on off, dia duty cycle, jadi bisa pelan bisa kencang sesuai dengan demand dari temperaturnya. Dia sudah punya logika sendiri. Itulah kelebihan kalau misalnya kita menggunakan Davis Craig dengan combo package dengan controllernya ini. Tadi aku bilang yang Mazer itu dia brushless, tapi kalau yang EWP si Davis Craig ini dia tidak brushless, maka dia itu bentuknya sangat-sangat compact, kecil sekali. Dan nih kita tutup ya. Di dalamnya ini bentuknya seperti baling-baling turbo, masuk dari sini, keluarnya dari sini. Jadi persis seperti turbo atau centrifugal untuk si bentuk blade-nya. Namun sesuai dengan manualnya, di manualnya do not hard mount the pump, fit to radiator hose or use part 8700 mounting bracket sold separately. Nah, jadi mounting bracket aftermarketnya itu, jadi di sini tuliskan nggak boleh dimonting secara fix si pompanya ini. Jadi tidak boleh dimonting langsung ke sasis, harus ada grommet atau ada dampernya. Maka dari itu kita buatkan lagi di sini untuk dampernya, soalnya kalau misalkan mau beli dulu mounting, pertama kemungkinan bracketnya tidak akan sesuai dengan yang kita butuhkan. Kedua, ya lama lagi importnya karena ya kalian tahu sendiri kan Indonesia importnya seperti apa. Maka dari itu kita putuskan untuk custom sendiri untuk bracketnya menggunakan aluminium dan rubber mount seperti ini. Jadi dia tidak akan hard mount, dia masih bisa bergetar. Ini mana memang sesuai dengan manual workshopnya. Tapi bukan hanya ini aja, kita juga perlu bikin adapter lagi supaya dia bisa duduk dengan straight di atas, bukan di atas sih, di kolong sasis. Jadi posisinya begini nih. Nah, kalau dia posisinya begini, dia bakal diem di bawah sasis. Ini nempel di bawah sini. Begitu. Itu untuk EWP-nya. Di dalam EWP ini juga banyak sekali macam-macamnya. Ada kabel, ada adaptor, ada sensor, ada bracket yang seadanya ini, dan ada manual workshopnya.
By the way, ini mana workshopnya harus kalian baca. Di sini semua lengkap, untuk wiringnya juga ada di sini. Fan wiring juga ada. Jadi si Davis Craig ini juga bisa ngontrol fan, tapi untuk fan akan kita kontrol melalui ECU supaya lebih reliable. Tapi untuk pompa speednya dikontrol oleh si Davis Craig. Nah, di sini kalian bisa lihat pump speednya berapa persen, coolant temperatur relatif targetnya berapa persen. Di sini sudah ada logiknya. Nanti kita tinggal set lagi untuk pump targetnya. Nanti juga bisa ada override-nya, override untuk run EWP. Dan juga ada error check-nya juga untuk si controller, untuk si Davis Craig water pump ini. Jadi kalau misalnya ada apa-apa dengan pompanya atau pompanya meninggoy, di sini ada error message-nya. Gitu. Ada short circuit, ada lain-lain. Oke. Untuk instalasi wiringnya mungkin tidak akan kita bahas di video ini karena mungkin sudah terlalu lama. Kita akan bahas secara general dulu untuk 2 radiator setup menggunakan electric water pump. Nanti kita akan bikin lagi satu video lagi, semoga ada kesempatannya untuk mendetailkan bagaimana cara pasang electric water pump secara mendetail. Cuma sekarang kita bakal generalnya dulu, umumnya dulu seperti apa untuk konsep instalasi 2 radiator setup di mobil Jeep JK ini. Nah, nanti kontrolernya kita simpan di sini. Memang posisinya agak sedikit aneh gitu. Karena enggak kesini enggak. Cuman kayaknya paling efektif itu antara di sini atau di sini. Nah, kita coba colokin kabelnya. Rimbil, oh enggak bisa. Turun, diikat bareng dulu. Turun bareng sama transmission control. Turun di sini cabang, turun di sini cabang, ada yang ke belakang, sama ada yang ke depan, ke ECU dan ke engine. Berbicara kolongnya, ini pipingnya semua sudah mulai terbentuk positioning ya. Ini kalian bisa lihat sini, ini bagian depan engine. Ini ada transfer case karena nih, ini mesin, ini gearbox 4L80, ini transfer case. Magna Powertrain ini bawaannya dari JK. Ini ada hapel ke belakang dan dagaran belakang. Dan hapel yang depannya mah di sini nih. Nih hapel depannya nih. Nah, ini untuk hapel depannya. Jadi kalian bisa lihat sini di kolongnya juga memang sudah sesak penuh dengan benda-benda yang memang sangat diperlukan. Jadi untuk posisi pipingnya kita mepet banget di driver side, mepet ke tangki, tapi tidak sejajar dengan proper safe karena proper safe dia bakal naik-main walaupun memang tidak akan jauh naik-naiknya atau mainnya. Tapi tetap kita kasih clearance ekstra. Jadi akhirnya kita posisikan untuk pipingnya atas bawah bukan kiri kanan, soalnya space-nya memang tidak memungkinkan. Kalau untuk kiri kanan dia bakal nabrak di atas hapel. Nah, ini kita bisa lihat sini sekarang sudah mulai nempel. Posisi EWP pun sudah fix, sudah parkir. Asalnya kan kita posisi EWP mau di sini nih, cuman mengingat positioning dan EWP ini tidak safe priming, maka dari itu posisi EWP kita rubah ke belakang, lebih dekat dengan radiator belakang, dan kita kasih piping sepanjang mungkin karena di sini kita bisa lihat kita pakai silicone hose 45 degree dan yang lawannya lagi kita pakai silicone hose yang straight langsung ke piping. Nah, untuk outlet dari EWP-nya ini posisinya memang posisi yang ideal. Posisi outlet dari EWP harus selalu tertinggi supaya dia tidak ada masuk angin. Jadi langsung keluar nekuk 90 derajat, langsung keluar nekuk lagi. Ini sekitar 120 derajat masuk ke piping yang bagian atas. Jadi pakai piping bagian atas itu piping yang dingin. Terus sebelah transfer case ya mepet banget kan. Terus belok lagi ngikutin lekuk dari tangki dan akhirnya di sini ujung sini nanti bakal nyambung ketemu dengan piping yang dari engine. Piping dari engine juga ini masih dalam proses karena memang positioningnya memang sangat-sangat sensasional sekali untuk nentuin posisinya, jangan sampai kena kemana-mana. Gitulah kurang lebih karena kita bikin mobilnya mobil harian yang memang kalau misalnya mobil balap mah udah selesai, kita masukin dalam kabin aja gitu, ibaratnya kalau mau cepat gitu. Tapi ini mobil harian yang dimana kabinnya harus berfungsi dengan, jadi ya apa yang kita desain ini harus tidak mengganggu fungsi tapi tetap harus berfungsi secara optimal tanpa terlalu banyak mengurangi atau mengerbakan hal-hal yang memang esensial. Jadi sekarang pipingnya sudah mulai terbentuk, tinggal nanti kita temuin ke depan. Selanjutnya kita las full supaya benar-benar rigid, benar-benar fix. Baru kita bikin bracketnya, dan bracketnya pun ke sasis, bukan ke shroud atau bukan ke skid plate-nya tangki. Kita bakal bikin bracketnya ke sasis. Jadi si pipingnya aluminium ini dia rigid, tidak fleksibel, karena fleksibelnya di bagian engine kita kasih silikon hose lebih panjang supaya ada flexibility ketika engine bergerak. Dan radiatornya pun rigid dengan sasis, maka dari itu di belakang kita bisa pakai silikon hose yang lebih pendek, tidak perlu fleksibilitas ekstra. Nah, kalau untuk radiatornya ini kita bisa lihat sekarang untuk tangkinya sudah kita custom, begitu pula atas bawah. Ini juga yang bawah ini udah kita custom, ini yang atas sudah kita custom, dan yang atas ada skatnya ini, bukan yang atas sih, yang depan. Ini bagian depannya sudah ada skatnya karena kita bikin double pass. Jadi air dari mesin masuk ke sini, di sini lewat nyebrang, balik lagi lewat sini baru disedot oleh electric water pump.
By the way, kenapa ini nggak ada? Karena ini masih proses ngelas dan memang panas banget. Jadi nanti nih panel di sini. Kurang lebih begitu. Jadi ini memang kita custom semuanya untuk upper tanknya. Jadi untuk tangki radiatornya, maka dari itu kita bisa sesuaikan untuk inlet dan outletnya posisinya di mana, bentuknya seperti apa. Karena untuk radiator ini kita hanya pakai core-nya saja. Jadi kita reuse lagi untuk core-nya, kita bikin lagi untuk tangkinya, atas dan bawah atau depan dan belakang. Dan kita juga bisa sesuaikan lagi bentuknya karena space-nya sangat kecil, maka dari itu untuk ujung-ujungnya kita bikin miring seperti ini, tidak bikin kotak flat seperti radiator biasa. Kita bikin miring seperti ini beserta dengan bracket-bracketnya. Ini bracket-bracketnya pun pakai as solid. Kalau kalian lihat sini, ini rasanya agak sedikit kurang memungkinkan untuk. Dan kalau misalnya kalian perhatikan di sini, sepertinya kurang sedikit memungkinkan kalau misalnya kita tidak custom tankinya, karena untuk bracket ini nempel ke tangki. Dan kalau misalnya kalian lihat, ini tangkinya kita pakai ketebalan plat 3 mili. Jadi kalau misalnya pakai radiator standar itu ketebalannya sekitar 1,5 sampai 2 mili, tapi karena kita custom tankingnya kita pakai plat 3 mili, jadi kita bisa berani untuk pasang mounting point untuk radiator ini yang ngegantung di sasis, dan ini pointing dan ini mounting untuk shroud fan di si tankinya tanpa perlu khawatir akan retak atau lepas dan lain sebagainya. Oh ya, dan yang paling penting, walaupun kita reuse radiatornya atau core-nya, kita juga cleaning untuk semua jalur-jalur airnya. Jadi semua jalur airnya ini sudah bersih, sudah clean, sudah tidak ada kerak, sudah tidak ada yang mempet. Jadi mungkin luar-luarnya kisi-kisi ini memang sudah kurang bagus, tapi dalamnya ini semua sudah bersih kembali. Jadi kurang lebih radiatornya dalamnya fresh, cuman luarnya aja yang agak sedikit kurang sedap dipandang. Tapi by the way, secara fungsional ini working well. Semoga saja working well dan bisa membantu untuk kontrol heat temperatur dari engine Hemi si JCAT yang cc-nya memang cuma 7.000, tapi mungkin karena memang operating temperatur di sananya memang tinggi, yaitu sekitar 210 sampai 215 Fahrenheit atau 95 sampai 110 derajat. Jadi kita coba kontrol supaya bisa 90 derajatan. Jadi sekarang kita bakal full welding dulu untuk radiatornya supaya bisa tes bocor, lalu pasang fix. Karena untuk pipa yang ke engine ke depannya juga, pipa aluminium ke depannya juga sudah ready biar cepat selesai, cepat mengaspal. Tada. Edikan dari bawah sama kayak empeng. Oke, ngejim ki. Hi. Di mana ada kesempitan, di sini ada kesempatan. Jatah asup teh teh. Etanya. Lapset. Sok eta lah supaya ieu gampang. Mantap sekali, lihat. Lapset bracket nuggetnya itu. Lapset. 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 Dah. Ini pas, Gum. Ah, siapa? Iya, pena. Lapset. Dar. Nah, untuk urusan wiringnya ini kita masukin ke fuse box Haltech yang originalnya. Jadi kalau misalnya pakai Elite 2500 yang premium harness, dikasih fuse box originalnya beserta dengan relaynya. Tapi karena kita sudah pakai PDM, maka dari itu di sini ada beberapa yang nganggur. Terutama di sini nih, kita hanya pakai untuk ECU, injektor, dan fuel pump. Nah, untuk yang dua ini spare serta yang ignition coil ini karena kita sudah pakai PDM jadi kita tidak pakai. Maka dari itu untuk yang di sini kita bisa reuse sebagai elektrik radiator fan yang belakang. Nah, tapi karena originalnya Haltech, baik lagi dia ini memang tidak didesain untuk ngedrive fan, maka dari itu kita juga narik kabel power dari belakang. Yang dimana fuse-nya tidak di sini, jadi fuse-nya sudah include di fuse yang di depan yang belakang. Kita pasang di sana, dan di depan ini hanya relaynya aja supaya di bagian belakang itu tidak ada relay. Maka dari itu kita bisa lihat sini, di sini tanpa ada si fuse untuk radiator fan belakang, tapi ada relaynya di sini. Nah, untuk triggernya apa? Triggernya ini kita sebenarnya sudah narik satu kabel dari controller Davis Crick-nya. Namun sepertinya kita bakal menggunakan output dari ECU. Jadi kita juga sudah ada output dari ECU yang warna biru ini yang sudah kita jumper.
ke rear fan radiator belakang 1 dan 2. Sini kita jumper, jadi si ECU bakal mengontrol 3 buah thermofan, yang di depan di kondensor AC, yang di radiator depan, kemudian yang di bagian belakang. Yang di bagian belakang ini walaupun fan-nya 2, tapi kita jadikan 1 buah radiator di dalam ECU-nya. Jadi semua untuk radiator ini kita controlling via ECU. Kenapa? Karena supaya lebih memudahkan untuk monitoringnya. Walaupun memang di Device sudah ada outputnya, cuma kalau misalnya menggunakan kontrol dari ECU, kita bisa overdrive menggunakan tombol dari keypad si Haltech ini. Jadi semuanya sudah terintegrasi oleh ECU, tidak ada yang terpisah-pisah untuk memudahkan nanti diagnostiknya seperti apa kalau misalnya nyata. Jadi kita bisa atur temperatur berapa radiator fan yang belakang itu bakal nyala. Kalau misalnya di Device itu settingannya hanya +3 dari target, jadi agak sedikit tentatif. Nah kalau misalnya ini kita bisa atur exact berapa nyalanya, matinya di berapa juga, jadi lebih terkontrol. Nah balik lagi ke wiringnya nih. Jadi ini kita update di wiring loom yang sudah ada. Maka dari itu modularisasi itu memang sangat-sangat penting. Dengan kita nambahin fitur ini, kita tidak perlu bongkar semua, kita hanya perlu bongkar junction tengah ini yang di ECU, yang dimana junction ini ada yang ke engine, ada yang ke chassis, ada yang ke PDM, semua di junction ini. Kita tinggal buka yang di sini, kemudian kita ambil 1 pin out ke fuse and relay box bawaan dari Haltech ini sebagai trigger dari si fan-nya. Begitu pula untuk power supply-nya, kita narik 2 kabel ke belakang dengan ukuran 3 mili, itu langsung ke fuse and relay panel belakang, yang dimana sikringnya juga di sana. Karena kenapa di sini kita nggak punya soket sikringnya, soalnya habis. Nah, jadi ini untuk wiringnya memang kita buka lagi, tapi tidak buka semua, kita hanya turun ini dan buka ini saja. Selanjutnya kita bakal pasang lagi dan kita bakal preparing untuk bleedingnya. Bleedingnya pun agak sedikit unik, kita di belakang buatin bleeding port supaya tidak ada udara yang terjebak di radiatornya. Kita cari titik tertingginya, dan kemudian kita juga bakal bleeding di bagian depan sambil dibantu oleh electric water pump untuk sirkulasi air ke bagian belakangnya setelah electric water pump Device ini sudah full priming, karena dia tidak self priming ya. Nah, di JK ini emang kalau udah nyala ya, suaranya itu sensasional banget. Ini kita lagi coba untuk recycle. Tadi malam kita sudah cobain untuk tes bocor, sekarang kita coba tes bocor dengan bracer. Temperatur sudah 88 derajat, sudah sinkron juga dengan yang di EWP. Ini sudah sinkron juga, kita kalibrasi juga. Sekarang fan kita cobain set dulu di 95 derajat. Jadi 95 derajat dia nyala. Jadi agak tinggi dulu, kita kasih pressure extra dulu. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini untuk fan depan radiator dan fan kondensor kita sambungin ke PDMA yang high current output 1 dan 2. Jadi kita sekarang bisa lihat currentnya ini untuk radiator fan nyedotnya sekitar 20 ampere, dan yang PAL Extreme Performance yang 16 inci yang di depan kondensor itu nyedotnya sekitar 15 ampere. Tapi untuk yang fan radiator yang di belakang, yang secondary, yang PAL Extreme Performance 2 biji yang di belakang ini, kita nggak nyambungin ke PDM karena di sini kebetulan slotnya udah habis. Jadi semua dari 32 channel ini 25 ampere sebanyak 8 channel dan 8 ampere sebanyak 20 channel ini sudah habis semua karena semua sudah kita sambungkan dengan resist. Tapi karena dengan kita konekin ke PDM, jadi kita bisa lihat sini untuk currentnya sekarang fan terkontrol masih 20 ampere. Begitu pula untuk coil, untuk fan, dan ini untuk electric water pump si water to air intercooler. Jadi semuanya bisa terkontrol di sini. Ini juga ada total current untuk si PDMA sudah sekitar 50%. Ini karena ada fan yang nyala. Kita juga bisa lihat di sini untuk temperaturnya sekarang masih 93 derajat, sedangkan untuk yang di EWP ini 88 derajat. Kenapa ada perbedaan? Karena untuk yang EWP ini nempelnya di air, jadi posisi sensornya ini kita simpan setelah melewati termostat. Sedangkan untuk yang engine nih yang 92 derajat ini nempelnya di body atau di engine sendiri, jadi pasti bakal ada selisih. Namun kita bisa lihat sini sekarang temperaturnya airnya ini dia cepat turun, sangat-sangat terkontrol. Begitu pula sekarang sudah 92 derajat, walaupun memang lama turunnya, tapi kita bisa lihat sini sekarang airnya sudah mulai turun nih. Ini yang airnya sudah 86 derajat, sedangkan untuk yang di engine masih 91, tapi nanti dia turun. Jadi memang lumayan kompleks. Jadi yang memang suka aku cerita, kalau misalnya kita bikin mobil harian itu memang jauh lebih susah karena temperaturnya harus benar-benar terkontrol, kondisi diam pun mobil jangan sampai overheat, dan untuk kapan EWP nyalanya itu, kemudian kapan fan belakang nyala, kemudian kapan fan depan nyala, itu semua kita bisa atur di ECU karena semuanya dikontrol oleh ECU. Untuk saat ini sekarang fan depan kita masih set di 95 derajat nyalanya, sedangkan fan yang belakang ini kita set lebih awal di 92 derajat supaya dia bisa mendinginkan terlebih dahulu untuk air yang ada di radiator belakang. Tapi
Sebenarnya poin utama ketika pengujiannya adalah ketika dipakai tes macet-macetan dan AC nyala. Semoga lancar ke depannya. Sekarang waktunya kita untuk isi air radiator, tapi nggak cuma 1 galon, lihat. Sir, mana Sir? Jualan? Emang ya, JK ini emang kurang cocok untuk UMKM. Cocok aja, cocok. Cocok? Usaha mikro kecil miliaran. Usaha mikro, kerjaan miliaran. By the way, untuk coolernya kita pakai antifreeze, jadi bukan pakai yang biasa. Yang antifreeze ini memang lebih ekspensif, tapi kita bisa lihat sini titik didihnya 126 derajat. Jadi bukan karena titik bekunya, tapi kita ngejar titik didih yang 126 derajat. Maka dari itu dia lebih tahan terhadap yang dimana ini titik didih ini berfungsi supaya ketika temperatur tinggi dia tidak mendidih di dalam. Walaupun memang ketika diberi tekanan titik didih air pun naik menjadi 105. Cuma kalau misalnya pakai ini dia menjadi 126 derajat. Jadi lebih pede. 1, 2, 3, 4, 5. Harganya berapa 1 galonnya? Kalian bisa googling sendiri di Tokopedia. Lihat berapa harga 1 galonnya. Ini 5 juga kayaknya masih kurang sih. Kurang Wasir. Nah, sekarang waktunya kita isi air radiator di SJK ini. Dan kalau misalnya kalian perhatikan, ini udah kita cabang dari bagian termostatnya ke bagian radiator belakang. Ini sudah kita cabang. Kemudian sensor untuk deviscrate juga sudah kita pasang di outer termostat. Dan kalian juga bisa lihat di sini untuk yang inlet radiator depannya atau front radiatornya sekarang posisinya pindah ke sana karena radiator depan pun kita buat double pass. Jadi masuk dari sini, keluar, turun, baru masuk lagi ke engine. Jadi air melewati 2 kali radiator ini. Yang dimana memang lebih lama untuk proses air mengalir, tapi pendinginan dilakukan sebanyak 2 kali. Yang dimana kita harapkan bisa mampu untuk nurunin temperatur di SJK ini. Jadi mumpung sekalian dibuka karena kita perlu kencangin keleman di bagian silikon hose-nya dan bagian cabang-cabang yang kita sambungin pakai silikon hose. Kita juga bikin radiator yang front ini kita bikin double pass supaya ya namanya ikhtiar kita bikin sekalian supaya nggak bongkar beberapa kali karena mobil ini sudah nggak itu bongkar pasang berapa kali udah banyak banget godanya. Dah kita isi radiatornya, kita bleeding. Semoga tidak ada bocor. Oke, kita bisa lihat di sini airnya nggak turun-turun lagi walaupun sudah diputar-putar. Jadi sekarang waktunya kita untuk nyalain EWP-nya. Sebenarnya bisa, normalinya memang dihidupkan mesinnya. Cuma karena belakang ada radiator, jadi kita nyalain aja EWP-nya. Dionin, set. Nah, untuk EWP ini kita bisa override untuk pompanya nyala terus. Caranya kita pencet ini sebanyak 5 detik kalau nggak salah ya. Nah, override nih. EWP nyala terus. Ini EWP-nya sudah bergetar dan sepertinya air sudah mulai ngalir. Putar-putar sih. Nih, udah mulai ada gelembung-gelembungnya nih. EWP nyala, berarti belakang sudah mulai bleeding. Sebenarnya di belakang kita sudah bikinin bleeding port, tapi akses susah jadi aku nggak bisa ngeliatin posisinya. Sekuat ya, ngesempkan wae galon sabar aja. Galon keberapa ini? 4 ya. Haus. Cek bocor. Bagian EWP insya Allah aman walaupun ini memang belum ada pressure. Bagian sambungan depan insya Allah aman juga. Lihat tipanya. Nah ini sambungan ke engine. Haus. Nah, bleeding portnya ada di sini nih. Bleeding portnya kita buatkan di atas sini. Nah, memang tidak terlihat aksesnya. Tapi ada di situ. Nah, dengerin EWP-nya sudah mulai bersuara. Itu tandanya dia memang sudah mulai banyak air. Karena untuk EWP ini dia tidak self priming, jadi posisinya menentukan hasil. Dia harus nyedot angin, harus ada airnya sekali. Sudah bisa waktunya untuk kita hidupin. Bleedingnya sudah cukup lama. EWP-nya tetap nyala terus. Clear teman-teman. Mesinnya sudah
Walaupun memang termostat belum buka, jadi biarkan dia mengalir. LWP-nya bakal nyala full terus. Nah, jadi untuk proses bleeding ini memang agak sedikit takes time dan harus kalian perhatikan, hati-hati ada air yang muncrat dari corongnya. Walaupun kita memang sudah pakai corong yang untuk peruntukannya, tapi tetap di atasnya suka kita kasih kain lagi, karena ketika termostat kebuka dia bakal suka ada muncrat ke atas gitu. Dan untuk EWP yang belakang bakal kita nyalain terus supaya airnya ngalir terus menerus. Sekarang hidupin sampai termostatnya buka, bisa kita matikan dan biarkan aja dulu semalaman, nanti pagi-pagi kita cek lagi airnya seperti apa. Nah, sekarang temperatur engine di 88 derajat dan kalau untuk air 85. By the way, ini fan depan, fan utama ya. Ini fan kondensor dan ini fan belakang. Karena kondisinya fan utama ini nyalanya lebih tinggi sekitar 95 derajat dan ini nyala di 90 derajat. Alhamdulillah sekarang kalau sudah 90 derajat, fan belakang dan fan kondensor nyala nih. Nyala 90 derajat. Temperaturnya bisa turun tanpa dibantu oleh fan utama di radiator depan. Jadi ini fan utama ini nyala di 93 atau 94 derajat, aku lupa. Tapi kalau misalnya dinyalain juga, ini di override ya, dia nyala juga, dia bakal turun lebih cepet. Ini temperatur air yang turunnya lebih cepet. Nah, 88, 87. Ini masih 91 untuk engine-nya. By the way, engine-nya emang lama turunnya karena sensornya menempel di engine. Tapi kalau untuk air lihat sekarang udah 87 derajat, 86. Ini kondisi idle ya, tidak digas. Yang dimana flow airnya memang pelan dan EWP pun tidak nyala full, dia hanya nyala intermittent saja sesuai dengan logic yang dia sudah punya. Sekarang udah 86 derajat untuk airnya. Temperatur di engine masih 91, emang lama turunnya di engine-nya. Udah 90. Jadi nunggu temperatur air jauh selisih 5 derajat baru dia bisa turun ngedinginin mesin. 89 derajat nih sekarang. Fan depan sudah mati, fan belakang masih nyala. 88 derajat. Jadi cepat. Nah, fan belakang sudah mati, fan depan pun kita matikan. Nah, sekarang 87 derajat. Jadi alhamdulillah tidak lebih kurang dari 1 menit dia drop si temperaturnya. Air 80 derajat. Ya, alhamdulillah. Sebentar lagi fan belakang nyala nih. Oh, udah nyala fan belakang. Anginnya pun hangat kayak AC, jadi alhamdulillah panasnya bisa tarik keluar oleh fan buah-buah ini. EWP di sebelah sana, ini fan-nya kita ubah pakai spal 2 biji dengan shroud fan custom. Sampai sana juga shroud fan-nya, jadi radiatornya udah lebar. Cuma karena space segini, jadi kita hanya bisa pakai fan-nya di sini saja. Di bagian main hatch ini kita tidak bisa pakai fan. Tapi ini tetap kesedot oleh angin dari si spal extreme performance ini. Kalau diginiin ya seperti kayak angin radiator, panas. Oke teman-teman, alhamdulillahirobbilalamin teman-teman, Sjaka satu langkah menuju kemenangan. Lap, anak itu, lap cabut langsung, lap sit. Bismillahirrahmanirrahim. Sehat jangnya. Nah, jadi untuk powertrain si JK ini ada 2 divisi, yaitu wiring electrical dan divisi fabrikasi untuk ras stainlessnya. Tutup ini powertrainiknya, kita buka ya.